Kamu nggak sadar betapa dahsyatnya pengaruhmu. Tapi dia sampai kehilangan arah dan harga diri, cuma demi satu hal, dilirik oleh kamu. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, Pesonamu kelewat ngeri. Dia sampai kehilangan harga diri demi dilirik. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Pada awalnya, dia hanya sekadar ingin tahu tentangmu. Sebuah keinginan yang muncul dari rasa penasaran yang alami dan sederhana. Sebuah rasa ingin tahu yang mungkin muncul karena kamu adalah seseorang yang berbeda dari yang lain, memiliki aura yang memikat dan misterius, sehingga membuatnya penasaran untuk mengenal lebih dekat. Rasa penasaran itu muncul secara spontan, tanpa direncanakan, hanya sekadar ingin tahu siapa kamu sebenarnya, apa yang membuatmu berbeda dari orang lain, apa yang membuat hatinya berdebar setiap kali melihatmu dari kejauhan. Pada awalnya, perasaan itu hanyalah keingintahuan biasa, seperti rasa ingin tahu terhadap orang asing yang baru dikenalnya di sebuah acara, di sebuah pertemuan, atau dari cerita teman yang pernah membicarakan tentangmu. Tetapi, seiring berjalannya waktu, rasa penasaran itu berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar, yang perlahan-lahan mengubah keinginan ringan menjadi sebuah obsesi yang menyelubungi seluruh pikiran dan hati kecilnya. Tanpa dia sadari, tanpa dia tahu kapan dan bagaimana itu bisa terjadi. Ace of Wands dan Page of Swords menunjukkan bahwa ketertarikan awalnya terhadapmu bermula dari energi yang kamu pancarkan. Bersemangat, penuh gairah, hidup, dan penuh energi yang memancar dari dalam dirimu, sehingga tidak bisa diabaikan begitu saja oleh siapapun yang berdekatan denganmu. Kamu seperti sebuah percikan api yang menyalakan bara di dalam hati dan pikiran, yang membuatnya merasa bahwa kamu adalah sumber energi yang mampu membangkitkan semangat dan membakar rasa ingin tahu yang selama ini ia pendam. Kamu seperti sebuah sumber cahaya yang menembus kabut ketidakpastian dan keraguan, memancarkan kehangatan yang membakar dan merangsang hasrat yang tersembunyi di dalam dirinya. Rasa penasaran ini terus membakar dan membara, seakan-akan ada sesuatu yang tak terlihat tetapi sangat nyata, yang mendorongnya untuk terus memperhatikan dan mengamati setiap gerak-gerikmu, setiap kata yang keluar dari bibirmu, dan setiap sinar yang terpancar dari matamu yang penuh misteri dan keunikan, sehingga dia merasa bahwa dirinya harus tahu lebih banyak tentangmu, karena kamu adalah sesuatu yang berbeda dari yang lain, sesuatu yang begitu menarik dan penuh daya tarik yang sulit diabaikan. Seiring waktu berjalan, rasa ingin tahu itu berkembang menjadi sebuah obsesi yang tak terbendung, sehingga dia mulai merasa bahwa dirinya seperti terperangkap dalam sebuah permainan yang tidak berujung. Sebuah permainan di mana setiap usaha yang dia lakukan untuk mendekat dan mengenalmu justru memperkuat keinginannya untuk terus mencari tahu. Meskipun di sisi lain semakin dia mencoba, semakin dia merasa bahwa dirinya seperti berada di ujung tanduk yang penuh ketidakpastian dan keraguan. Makin lama dia memperhatikanmu, makin besar pula rasa tidak amannya. Knight of Cups reversed menunjukkan bahwa dia mencoba mendekat dengan pesona dan kata-kata manis, berharap agar kamu tertarik dan merasa bahwa dia adalah sosok yang bisa dipercaya dan diandalkan. Ia berusaha menunjukkan sisi terbaik dirinya, mencoba membangun hubungan dengan pendekatan yang lembut dan penuh pesona, berharap bahwa kata-kata manis dan rayuan halus itu mampu menembus pertahanan hatimu yang sulit ditembus. Sayangnya, usaha ini malah membuatnya merasa gagal total, karena kamu bukan tipe yang gampang ditaklukkan dengan kata-kata manis, pujian kosong, atau rayuan yang berlebihan. Kamu seperti sebuah benteng yang sulit ditembus, dan upaya untuk membangun hubungan melalui pesona dan kata-kata manis justru membuatnya merasa semakin tidak percaya diri, bahkan gelisah. Karena dia menyadari bahwa kamu adalah sosok yang sulit dipahami dan sulit dijinakkan, dan dia mulai meragukan apakah usahanya cukup kuat untuk mendapatkan perhatian dan hati kamu yang penuh misteri itu.
Di sisi lain, Four of Swords reversed menunjukkan bahwa dia tak bisa tenang memikirkanmu. Pikirannya terus aktif, berputar-putar, memutar ulang setiap interaksi kalian. Apakah dia sudah cukup menunjukkan perhatian? Apakah dia sudah cukup menunjukkan niatnya? Atau justru sebaliknya, apakah dia melakukan kesalahan yang membuatmu semakin menjauh dan tidak tertarik? Dia tak bisa menahan diri untuk tidak memikirkanmu, dan pikiran serta perasaannya terus bergulat dalam kekacauan yang tiada henti. Dia terus mencari celah dan peluang agar bisa masuk ke dalam hatimu, memikirkan berbagai strategi dan pendekatan yang mungkin bisa mengubah keadaan, agar kamu mulai melihat niat tulus dan perasaannya yang mendalam. Meskipun di dalam hati, dia merasa semakin terjebak dalam kebingungan dan ketidakpastian yang semakin dalam dan sulit diatasi. Dia merasa seolah-olah berada di sebuah persimpangan jalan yang penuh dengan rintangan dan hambatan, di mana setiap langkah yang dia ambil tampaknya justru membawa situasi semakin rumit dan membingungkan, dan dia tidak tahu bagaimana harus bertindak agar keadaan bisa berubah menjadi lebih baik. Sayangnya, cara dia menghadapi semua ini justru merugikan dirinya sendiri. King of Swords reversed dan King of Wands reversed memperlihatkan bahwa dia mulai bertindak di luar kendali, berusaha menunjukkan bahwa dia lebih pintar, lebih dominan, dan mampu mengendalikan segala situasi, tetapi malah terkesan manipulatif dan arogan. Dia mencoba menunjukkan kekuatan dan keberanian, tetapi tindakan-tindakan itu justru memperlihatkan bahwa dia sedang berusaha menutupi rasa tidak percaya diri dan ketidakpastian yang membelenggunya. Semua tindakan ini dilakukan demi menarik perhatianmu, agar kamu melihat dia sebagai sosok yang kuat dan mampu, tetapi justru membuatmu merasa tidak nyaman dan semakin menjauh. Dia seperti berusaha menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang lebih dari sekadar keingintahuan. Tetapi dalam prosesnya, dia malah terjebak dalam permainan ego dan ambisi pribadi yang berlebihan, sehingga niat tulusnya yang awal mulai terkikis oleh keinginan untuk tampil lebih unggul dan dominan. Meskipun begitu, dia tidak menyerah. Seven of Wands dan Knight of Swords menunjukkan bahwa dia terus berjuang, berusaha melawan rasa minder dan rasa takut yang menghinggapi dirinya. Dia berusaha keras agar kamu melihat ketulusan dan perjuangannya, meskipun usahanya seringkali tampak berlebihan dan penuh risiko. Bahkan jika itu berarti harus melawan pandangan orang lain atau melakukan sesuatu yang ekstrem, dia tetap bertekad untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar peduli dan ingin berusaha lebih keras agar kamu menyadari niat baiknya. Dia mungkin akan melakukan apa saja, bahkan hal yang di luar batas kenyamanan dan etika, demi memastikan bahwa kamu tahu bahwa dia ada dan benar-benar peduli padamu, meskipun jalannya penuh dengan konflik dan ketidakpastian. Dia merasa bahwa dia harus melakukan segala cara agar usahanya tidak sia-sia, bahwa dia harus menunjukkan bahwa dia adalah orang yang pantas diperjuangkan dan pantas mendapatkan perhatianmu. Namun, di tengah segala usaha keras dan keberanian yang dia tunjukkan, dia merasa terjebak dalam lingkaran ketidakpastian yang tak berujung. Ace of Wands reversed menunjukkan bahwa meskipun ada dorongan yang sangat kuat untuk maju dan mengungkapkan perasaannya, dia merasa kehilangan arah dan merasa terhambat oleh keraguan yang begitu besar. Dia merasa bahwa segala usahanya selama ini belum cukup, dan mungkin tidak akan pernah cukup untuk mendapatkan perhatian dan hati kamu secara utuh. Dia merasa bahwa dia harus berjuang lebih keras, tetapi di saat yang sama, dia juga merasa bahwa jalan yang harus ditempuh semakin sulit dan penuh bahaya, sehingga dia merasa bimbang dan ragu apakah usahanya akan membuahkan hasil. Di sisi lain, Page of Swords menggambarkan bahwa dia terus mencari informasi tentangmu, berusaha memahami siapa kamu sebenarnya, apa yang kamu suka, apa yang membuatmu bahagia, dan apa yang kamu takutkan. Dia mencoba memahamimu secara mendalam, berharap bisa menemukan celah atau peluang untuk mendekat dan mengungkapkan perasaannya. Tetapi,
Seringkali dia merasa tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, karena kamu adalah sosok yang penuh misteri dan sulit dipahami secara utuh dan langsung. Kamu tuh kayak teka-teki yang rumit banget. Dari luar kelihatannya simple, tapi makin dia coba ngerti kamu, makin kelihatan kalau ada banyak hal yang kamu simpan rapat-rapat. Sikap kamu, kata-kata kamu, semuanya kayak lapisan-lapisan yang nutupin siapa kamu sebenarnya. Dan setiap kali dia pikir udah ngerti, ternyata masih ada sisi lain yang belum terungkap. Dia merasa seolah-olah sedang berusaha menembus tembok tebal yang sulit ditembus. Dan setiap kali dia merasa hampir berhasil, kamu kembali menutup diri dan menimbulkan rasa frustrasi di dalam dirinya. Di tengah kebingungannya yang semakin dalam, dia merasa terisolasi dan sendirian. Knight of Cups reversed menunjukkan bahwa dia sangat kesulitan mengekspresikan perasaannya secara jujur dan terbuka. Takut jika keterbukaan itu justru akan menjauhkanmu dan membuatnya tampak terlalu lemah dan rentan. Dia merasa bahwa jika dia menunjukkan perasaan terdalamnya, kamu akan melihat kelemahan dan kerentanannya, dan dia tidak ingin kehilangan kontrol atas citra dirinya yang selama ini dia bangun dengan susah payah. Dia berusaha menyembunyikan perasaannya agar tetap terlihat kuat dan tegar di mata dunia. Meskipun di dalam hati dia merasa sangat membutuhkan kehadiranmu dan kehangatan dari perhatian dan kasih sayang yang selama ini dia cari. Four of Swords reversed menggambarkan bahwa meskipun dia sangat membutuhkan waktu untuk merenung dan menenangkan hati, serta pikirannya, kenyataannya, pikirannya terus terfokus padamu. Dia merasa lelah secara emosional dan mental, seolah-olah berada di puncak kelelahan, dan merasa bahwa dia harus terus berjuang sendiri untuk mendapatkan kejelasan dan kedamaian batin yang selalu tampak menjauh dari genggamannya. Dalam usahanya, dia terkadang bertindak impulsif dan tidak terduga. King of Swords reversed dan King of Wands reversed memperlihatkan bahwa dia mungkin menggunakan pendekatan yang kurang tepat dan kurang bijaksana, berusaha mengendalikan situasi dengan cara yang keras dan penuh tekanan, melakukan sesuatu yang ekstrim tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Mungkin dia mencoba menunjukkan kekuatan dan keberanian dengan cara yang terlalu agresif, atau berbuat sesuatu yang terlalu berlebihan agar kamu tahu bahwa dia benar-benar peduli dan ingin dekat. Sayangnya, tindakan-tindakan impulsif ini seringkali justru membuatmu merasa tidak nyaman dan menjauh, karena kamu membutuhkan pendekatan yang lebih lembut dan penuh pengertian, bukan yang penuh tekanan dan paksaan. Namun di balik semua kekacauan dan keraguan-raguan itu, ada niat tulus dan murni untuk mendekatimu. Seven of Wands dan Knight of Swords menunjukkan bahwa meskipun dia menghadapi banyak tantangan dan rintangan, baik dari dalam dirinya sendiri maupun dari lingkungan sekitar, dia tetap berusaha menunjukkan dirinya, berjuang keras agar kamu bisa melihat ketulusan dan usaha yang dia lakukan. Dia berharap suatu saat nanti, kamu akan mampu melihat bahwa di balik semua kekacauan dan kekurangan itu, ada cinta yang tulus dan keinginan untuk membangun hubungan yang bermakna dan langgeng, meskipun jalannya penuh liku dan penuh konflik. Dia ingin kamu tahu bahwa dia bersungguh-sungguh dan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan hati kamu, meskipun jalannya penuh dengan konflik dan ketidakpastian. Pada akhirnya, meskipun perasaan dan tindakannya terkadang membingungkan dan membuatmu merasa ragu, dia hanya ingin kamu tahu bahwa dia peduli dan berusaha sepenuh hati. Mungkin dia belum menemukan cara yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya secara jujur dan tulus, tetapi dia berharap suatu hari nanti kamu akan melihat niat baik dan ketulusan hatinya. Dia ingin kamu tahu bahwa dia bersungguh-sungguh, ingin dekat dan membangun sesuatu yang nyata denganmu, meskipun jalannya penuh liku dan penuh tantangan. Dalam diam dan ketidakpastian itu, dia terus berjuang, berharap bahwa suatu hari nanti kamu akan memahami bahwa di balik semua kekacauan dan keraguannya, ada cinta yang tulus dan keinginan yang mendalam untuk menyatu dan berbagi hidup bersamamu.
Meskipun dari luar dia tampak begitu berani dan frontal, lebih lagi dengan aura yang memancar kuat, layaknya energi dari kartu Knight of Swords, yang menggambarkan sosok tegas, tak ragu untuk bertindak cepat, dan selalu siap menyerbu apapun yang menghalangi jalannya. Selalu sigap mengambil tindakan dengan keyakinan penuh, dan tanpa banyak basa-basi, sesungguhnya di balik semua tampilan itu, tersembunyi sesuatu yang jauh lebih rumit, lebih rapuh, dan lebih manusiawi. Di balik keberanian dan ketegasan yang terpancar dari setiap gerak langkahnya, ada lapisan-lapisan luka batin yang belum sembuh, luka yang tertanam dalam-dalam, dan seringkali tersembunyi di balik senyum paksa atau tatapan yang tajam. Ada ketakutan yang tidak pernah diungkapkan secara terbuka, yang terus menghantui di sudut hati paling dalam, dan kelelahan yang dia kubur dalam-dalam karena merasa tak ada ruang untuk menunjukkan kelemahan di dunia yang menuntut kekuatan setiap saat dan di segala situasi. Dunia yang mengharuskan dia tampil sebagai sosok yang selalu mampu mengendalikan keadaan, yang harus selalu tampil kuat di mata orang lain, sehingga rasa takut akan kelemahan itu seringkali ia simpan rapat-rapat, bahkan dari dirinya sendiri. Energi Knight of Swords, pada satu sisi, memang menggambarkan sosok yang tampak tangguh, penuh semangat, keberanian, dan dorongan kuat untuk bergerak maju dengan tekad membara. Ia adalah sosok yang tidak takut menghadapi tantangan, yang percaya diri dalam mengambil risiko, dan yang selalu berusaha menunjukkan bahwa ia mampu mengatasi segala rintangan. Namun ketika kartu ini muncul dalam posisi terbalik, maknanya berubah secara drastis dan mendalam. Ia bukan lagi simbol dari kemajuan yang percaya diri, melainkan menjadi indikator dari seseorang yang sedang berada dalam pusaran kebingungan dan ketidakpastian. Orang ini mungkin sedang bertindak impulsif sebagai pelarian dari ketakutan dalam dirinya sendiri, berusaha menghindar dari kenyataan yang terlalu menyakitkan untuk dihadapi secara jujur. Ia mengalami kelelahan mental yang begitu dalam dan menyakitkan. Sebuah kelelahan yang tidak pernah ia akui secara terbuka, bahkan kepada dirinya sendiri. Ia tahu bahwa ia lelah, tetapi tidak tahu bagaimana cara menenangkan atau mengistirahatkan hati yang terus berperang dengan pikiran dan perasaan yang saling bertentangan. Ketika kita menambahkan kartu Four of Swords Reversed dan King of Swords Reversed ke dalam pembacaan ini, gambaran kondisi batin orang ini menjadi semakin lengkap dan kompleks. Dua kartu ini seolah menjadi jendela yang membuka realitas tersembunyi dari dirinya, yang selama ini tertutup rapat oleh citra keberanian dan kendali diri yang kelihatannya sempurna. Four of Swords Reversed menunjukkan bahwa dia menolak memberi dirinya waktu untuk beristirahat, baik secara fisik maupun mental. Ia menumpuk beban demi beban, baik beban pekerjaan, tekanan sosial, maupun masalah pribadi, tanpa menyadari bahwa dirinya semakin dekat pada batas kelelahan yang bisa meledak kapan saja. Ia merasa harus terus bergerak, terus berjuang, meskipun tubuh dan pikirannya menjerit untuk berhenti sejenak dan menenangkan diri. Sementara itu, King of Swords Reversed menggambarkan adanya distorsi dalam cara berpikirnya. Ia mungkin menjadi terlalu keras pada dirinya sendiri, terlalu banyak menggunakan logika dingin untuk menekan perasaannya sendiri. Ia bisa saja mengalami kekacauan dalam penilaian, mulai menyalahgunakan kekuasaan atas dirinya sendiri untuk menyangkal kebutuhan emosional yang sangat mendesak, namun ia abaikan. Ia merasa harus selalu menunjukkan kekuatan, kendali, dan ketegasan, padahal di dalam hati terdalam ada kerentanan yang tak tertahankan. Dia terlihat sangat kuat, dan memang dia telah menciptakan gambaran kekuatan itu dengan begitu apik, sehingga orang lain pun terkagum, tetapi di dalam pikirannya ada badai kecemasan yang terus berputar tanpa henti. Mungkin selama ini dia tidak pernah sungguh-sungguh memberi ruang bagi dirinya untuk menyentuh luka lama yang belum sembuh, luka yang seringkali ia tutup rapat-rapat dengan logika dan aksi cepat.
Dia terbiasa menutupinya agar tampak tidak rapuh di mata dunia dan menampilkan diri sebagai sosok yang selalu tahu apa yang harus dilakukan dan kemana harus pergi. Akan tetapi, ketika kamu hadir, dengan kehadiranmu yang mungkin tidak kamu sadari, semuanya mulai berubah. Kehadiranmu yang begitu murni dan tak terduga telah mengguncang pondasi yang selama ini dia bangun untuk melindungi dirinya dari kerapuhan yang tidak ingin dia hadapi. Kamu, dengan segala kejujuran dan ketulusanmu, telah membuka pintu yang selama ini tertutup rapat dalam dirinya. Kehadiranmu yang seharusnya menjadi sumber kedamaian, justru memicu sisi-sisi dirinya yang selama ini dia tekan dalam diam. Alih-alih merasa nyaman, dia justru merasa terancam, bukan olehmu, tetapi oleh dirinya sendiri yang mulai tidak mampu menyembunyikan betapa tidak sempurnanya dia sebenarnya. Perasaan takut dan kerentanannya mulai muncul ke permukaan, dan ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ia merasa harus mempertahankan citra kekuatannya di depanmu, tetapi di saat yang bersamaan ada rasa takut yang mendalam bahwa kamu akan melihat sisi lemahnya, sisi yang ragu, yang rapuh, dan yang tidak tahu harus berbuat apa jika tidak tampil sempurna. Oleh karena itu, dia membungkus dirinya dengan pesona, rayuan, dan aksi-aksi berani yang terkadang bahkan terkesan nekat atau dramatis. Semua itu hanyalah cara dia bertanya tanpa suara. Apakah aku cukup baik untukmu? Apakah kamu akan tetap tinggal jika kamu tahu siapa aku sebenarnya? Di balik semua itu, ada frustrasi terdalam yang ia rasakan, ketidakmampuannya untuk mengendalikan situasi dan perasaan yang berkecamuk dalam dirinya. King of Wands Reversed mengungkapkan bahwa dia merasa kehilangan kendali atas hidupnya, dan hal ini membuatnya panik. Selama ini, dia terbiasa berada di posisi yang memimpin, yang menentukan arah, dan yang mampu membaca langkah lawan atau pasangan. Ia merasa aman karena semua bisa dia kendalikan. Akan tetapi, kamu berbeda. Kamu tidak bisa ditebak. Kamu adalah sosok yang membawa ketidakpastian, yang membuatnya merasa tidak tahu harus melangkah kemana. Dan bagi seseorang yang terbiasa mengendalikan narasi hidupnya, ketidakpastian ini terasa menakutkan dan mengancam keberadaannya. Dia merasa frustrasi bukan karena kamu membuat kesalahan, melainkan karena kamu terlalu jujur, terlalu nyata, dan terlalu berani hadir dengan segala keaslianmu. Kehadiranmu membuatnya merasa kecil di hadapanmu dan di tengah kekacauan emosional yang mulai ia rasakan. Selain itu, Page of Swords menambahkan nuansa pengamatan diam-diam dan rasa ingin tahu yang tajam dalam dinamika ini. Kartu ini menunjukkan bahwa dia sedang memantau kamu dari kejauhan, mungkin melalui pengamatan dari kejauhan, melalui media sosial, pesan-pesan kecil yang ia perhatikan, atau bahkan dari cerita-cerita yang ia dengar dari orang lain tentang kamu. Ia tidak berani mengungkapkan ketertarikannya secara langsung karena takut dianggap terlalu berlebihan atau terlalu dalam. Ia mungkin merasa takut bahwa kamu akan berpikir dia terlalu intens, padahal kenyataannya, dia sudah cukup terobsesi dan penasaran. Dia mencari petunjuk kecil tentang apa yang kamu rasakan terhadapnya, karena dia sendiri tidak berani bertanya secara langsung. Semua pengamatan itu yang dilakukan secara diam-diam, ia simpan rapi sebagai bahan renungan dan upaya untuk mencari rasa aman di tengah ketidakpastian yang melanda dirinya. Ia ingin tahu apakah kamu benar-benar peduli atau hanya sekadar teman biasa, dan hal ini membuatnya semakin terjebak dalam pusaran keraguan-raguan dan ketidakpastian. Jika kita merangkai semua kartu ini, Knight of Swords Reversed, Four of Swords Reversed, King of Swords Reversed, Knight of Cups Reversed, King of Wands Reversed, dan Page of Swords, maka terbentuklah potret emosional dari seseorang yang tampaknya percaya diri dan agresif di luar, tetapi sebenarnya sedang berada dalam medan perang batin yang sangat kompleks dan penuh konflik. Dia merasa lelah, bingung, dan penuh ketakutan, tetapi tetap berusaha tampil tangguh agar tidak terlihat rapuh. Dia terjebak antara keinginannya untuk mendekatimu dan rasa takut akan penolakan yang seolah terus menghantui.
Kamu telah menjadi titik gangguan dalam sistem pertahanan dirinya. Sebuah kekuatan yang memaksa dia untuk menghadapi kenyataan bahwa topeng kekuatannya tidak bisa dipertahankan selamanya. Justru, lewat kehadiranmu, dia mulai menyadari bahwa dia tidak bisa terus memakai topeng selamanya. Karena di baliknya ada luka, ketakutan, dan kerentanan yang semakin sulit untuk disembunyikan. Kalau kamu merasa ada ketegangan, jarak, atau sinyal kebingungan darinya akhir-akhir ini, kemungkinan besar itu adalah tanda bahwa dia sedang berada dalam fase paling rentan dalam hidupnya. Ini adalah masa di mana dia sedang melakukan pencarian jati diri, menata ulang kekuatannya, dan berusaha mengatasi rasa takut yang selama ini ia sembunyikan. Dan mungkin inilah saat yang tepat, bukan untuk menuntut kejelasan secara langsung, tetapi untuk hadir secara utuh sebagai pendengar yang sabar dan penuh pengertian. Karena langkah pertama menuju pemulihan dan kejelasan bukanlah dengan memaksa dia untuk berbicara, melainkan dengan menunjukkan bahwa kamu ada untuknya tanpa menghakimi, tanpa menuntut jawaban segera, dan tanpa menyudutkannya dalam ketakutan yang lebih besar. Kadang, keberanian terbesar adalah keberanian untuk membuka hati dan memberi ruang bagi proses penyembuhan itu sendiri. Dan di saat itulah kehadiranmu akan menjadi cahaya yang sangat dibutuhkan dalam kegelapan batinnya. Kesimpulannya, yang dia sembunyikan bukan hanya ketertarikan, tapi juga luka, ketakutan, dan ego yang sedang diuji. Dia takut kehilangan kamu, bahkan sebelum kamu benar-benar jadi miliknya. Untuk cirinya, dia adalah sosok yang begitu sulit untuk kamu tebak sejak pertama kali bertemu. Pada awalnya, mungkin kamu hanya melihatnya sepintas dalam keramaian, atau melihatnya lewat dari kejauhan, di tengah orang-orang yang berlalu lalang tanpa terlalu memperhatikannya. Mungkin saat itu, tidak ada yang begitu menonjol dari dirinya. Hanya sekadar siluet yang lewat begitu saja, seperti bayangan yang tergambar dalam riuhnya hari. Namun, entah kenapa, ada sesuatu yang tak terjelaskan yang tetap bertahan dalam benakmu setelah pertemuan itu. Sesuatu yang tidak bisa kamu lepaskan begitu saja. Sesuatu yang seperti menempel di dalam pikiranmu tanpa bisa pergi, meskipun kamu tidak dapat menyebutkan dengan pasti apa itu. Bukan karena ia banyak bicara, bukan pula karena penampilannya mencolok dengan cara yang biasa kamu kenal, dengan pakaian yang terlampau modis atau gaya yang dibuat-buat. Tidak sama sekali, justru ia hadir dengan cara yang jauh lebih sederhana, lebih halus, tapi entah kenapa justru itu yang membuatnya begitu menonjol di matamu. Ada semacam aura yang mengelilinginya, sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tetapi bisa kamu rasakan dengan jelas. Aura itu tidak berbicara, tidak mengguncang, tetapi ia ada. Ia hadir dengan cara yang begitu tenang, tapi pada saat yang sama begitu kuat. Ada energi yang terpancar darinya, sebuah kehadiran yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Bahkan jika ia hanya diam dalam ruang yang penuh orang, bahkan jika ia hanya duduk di sudut ruangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kamu akan tetap merasakannya. Kamu akan tahu bahwa dia ada di sana, meskipun tidak ada satu suara pun yang keluar dari mulutnya. Kamu tahu dia memperhatikan sesuatu, mungkin kamu, mungkin tidak. Tetapi tatapannya, meskipun tidak pernah langsung mengarah kepadamu, tetap terasa seperti sebuah pengamatan yang dalam. Dan anehnya, meskipun ia tidak mengucapkan satu kata pun, keberadaannya tetap terasa di sekelilingmu. Keberadaannya tidak mengganggu, tapi juga tidak bisa diabaikan. Bahkan ketika ia tidak berbicara, ada sesuatu yang bisa kamu rasakan dari keheningannya. Ada semacam ketegangan yang melayang di udara, sesuatu yang hampir tidak bisa dijelaskan, yang membuatmu ingin terus mencari tahu lebih banyak. Energinya terasa konstan, seolah tidak ada yang berubah darinya dari waktu ke waktu, tetapi pada saat yang sama ia tidak pernah sama. Terkadang ia seperti ketegangan yang menunggu meledak, dengan gelombang energi yang mengarah ke sesuatu yang lebih besar, ke sesuatu yang belum terlihat.
Di lain waktu, ia hadir dengan ketenangan yang aneh. Sebuah kedamaian yang terasa misterius dan bahkan sedikit mencurigakan, seperti tenangnya air yang tampak jernih di permukaan. Namun siapa yang tahu apa yang tersembunyi di kedalaman sana? Setiap kali kamu merasa bahwa kamu mulai memahami dirinya, akan selalu ada sisi lain yang muncul dan membuatmu terkejut, yang membuatmu bingung kembali. Dia seperti teka-teki yang selalu berubah. Teka-teki yang tidak pernah bisa benar-benar kamu pecahkan, meski sudah berusaha sekeras mungkin. Tidak ada jawaban yang pasti, tidak ada petunjuk yang jelas. Namun, meskipun kamu tahu bahwa ada bagian dari dirinya yang tetap tersembunyi, sesuatu dalam dirimu tidak bisa berhenti mencoba untuk memahaminya lebih dalam. Dan yang anehnya, meskipun teka-teki itu sulit untuk dipecahkan, kamu tidak pernah merasa lelah untuk mencoba. Justru, ada semacam daya tarik yang sangat kuat dalam ketidakterbacaannya. Sebuah magnet yang memanggilmu untuk terus mencoba memahami siapa dia sebenarnya. Dia seperti sebuah misteri yang tak berujung, yang menarik perhatianmu dengan cara yang tak bisa kamu jelaskan, membuatmu memikirkannya bahkan ketika dia tidak ada di dekatmu. Dia adalah semacam ketidakhadiran yang tetap terasa hadir, sebuah bayangan yang tidak pernah hilang, meski fisiknya sudah menghilang dari pandangan. Secara fisik, dia pun memiliki ciri-ciri yang cukup mudah dikenali, meski tidak selalu mencolok pada pandangan pertama. Jika kamu memerhatikannya lebih dekat, akan ada banyak hal yang langsung bisa kamu lihat, meskipun dia tidak pernah berusaha untuk menarik perhatian. Tatapannya, misalnya, tajam, tidak hanya karena bentuk matanya yang dalam, tetapi juga karena cara dia memandang dunia. Ada ketelitian dalam setiap pandangannya, seolah dia selalu mengamati lebih dalam daripada yang lainnya. Alisnya yang tebal dan terdefinisi jelas memberi kesan bahwa ia tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain, bahwa ia memiliki kepribadian yang kuat. Bahkan ketika wajahnya tampak datar dan tidak menunjukkan emosi, ekspresi di wajahnya tetap terasa kuat, seolah ada sesuatu yang sedang ia pikirkan. Gaya rambutnya tidak pernah acak, selalu terlihat rapi dan teratur, seperti setiap helai rambutnya diatur dengan tujuan. Seolah ia selalu tahu apa yang ingin ditampilkan kepada dunia. Dagu dan rahangnya yang tegas membentuk garis yang kuat, membuat wajahnya terlihat dominan dan tangguh, bahkan ketika ia tidak menunjukkan emosi atau berbicara. Postur tubuhnya juga menjulang, terkesan proporsional, cukup untuk membuat orang lain secara naluriah memperhatikannya ketika ia memasuki sebuah ruangan. Ada semacam kewibawaan yang memancar tanpa ia harus mengatakannya. Cara dia berjalan mantap, penuh keyakinan, tidak ragu, seolah ia tahu kemana arah langkahnya. Bahkan jika terkadang ia tampak terburu-buru, langkahnya tetap menunjukkan tujuan yang jelas, seolah tidak ada keraguan dalam dirinya. Dan satu hal lagi yang tidak bisa kamu lupakan, aroma parfumnya. Kuat, maskulin, sedikit pedas, tetapi tidak berlebihan atau terkesan murahan. Parfum itu seolah menjadi jejak yang ia tinggalkan setiap kali ia melewati tempat yang kamu tempati. Sebuah jejak yang tanpa kata-kata mengingatkanmu bahwa dia pernah ada di sana. Namun yang benar-benar membuatnya menonjol bukan hanya penampilannya, tetapi karakter dan cara dia berinteraksi dengan dunia. Dia adalah seseorang yang cerdas, tetapi bukan tipe orang yang suka menunjukkan kepintarannya melalui kata-kata atau gelar-gelar akademis. Kepintarannya lebih tersirat dalam caranya berpikir, dalam cara dia merespons dunia, dan bagaimana ia menyerap segala informasi yang ada di sekelilingnya. Ia tidak pernah terburu-buru untuk berbicara tentang apa yang ada dalam pikirannya. Ia menyimpan segala sesuatu dengan sangat baik, dan hanya membagikan pemikirannya kepada orang-orang yang benar-benar ia percayai. Ia lebih banyak mengamati daripada berbicara. Dan dari cara ia memperhatikan, kamu bisa tahu bahwa dia tahu lebih banyak dari yang terlihat. Ambisinya tidak selalu tampak jelas di permukaan, tetapi jelas ada. Ia hidup dengan tujuan yang sangat jelas, meskipun ia mungkin belum membagikan tujuan itu kepada siapapun, bahkan mungkin belum sepenuhnya mengungkapkannya kepada dirinya sendiri.
Tetapi semangatnya untuk mengejar sesuatu selalu terasa, seolah tujuan itu menggerakkan setiap langkahnya. Dia juga memiliki sisi emosional yang dalam. Meskipun dia jarang menunjukkan emosinya secara terbuka, kamu bisa merasakan ketika dia merasa cemburu. Tapi bukan cemburu yang terlihat dalam ledakan emosi yang besar, melainkan dalam cara dia tiba-tiba menjauh, dalam diam yang terputus dan dingin. Namun, meskipun perasaannya bisa begitu besar, dia sangat pandai menyembunyikannya. Ekspresinya tetap tenang, bahkan ketika pikirannya mungkin sedang kacau. Ia sangat tegas, bahkan kadang terlalu keras kepala. Sekali ia membuat keputusan, sangat sulit untuk membuatnya berubah arah. Dia akan tetap bertahan pada pilihan yang sudah dia buat, bahkan jika seluruh dunia berjalan ke arah yang berbeda. Namun di balik itu semua, ia memiliki keberanian yang kadang terasa mencengangkan. Ia berani mengambil risiko besar, melompat meski belum tahu pasti di mana ia akan mendarat. Tetapi terkadang keberanian itu juga bisa menjadi pedangnya sendiri, yang membuatnya gegabah dan melangkah tanpa berpikir panjang, hanya demi membuktikan sesuatu, mungkin kepada dirinya sendiri. Dia bukan tipe orang yang mudah menyerahkan kendali. Ia suka memegang kemudi, baik dalam hubungan, pekerjaan, maupun kehidupan sehari-hari. Ia merasa tidak nyaman jika bukan dirinya yang menentukan arah. Ada sisi dominan dalam dirinya yang kuat, bahkan terkadang bisa terasa menakutkan. Ketika dia menganggap seseorang penting dalam hidupnya, sisi posesif itu akan muncul. Ia ingin melindungi, mengontrol, bahkan memiliki orang tersebut. Bukan dengan cara kasar, tapi dengan cara yang lebih halus, melalui perhatian yang intens dan diam-diam. Dia tidak akan mengatakan, "Aku butuh kamu." Tetapi ia akan memastikan bahwa ia tahu kemana kamu pergi, dengan siapa kamu berbicara, dan apa yang kamu pikirkan. Kebiasaannya memperkuat kesan ini. Dia sering memeriksa akun media sosialmu, bukan untuk menyukai atau mengomentari, tetapi hanya untuk tahu. Ia ingin tetap dekat meskipun dari jauh, ingin tahu perkembanganmu tanpa harus bertanya langsung. Terkadang dia bisa menghilang begitu saja, tanpa penjelasan seolah ditelan oleh waktu. Namun beberapa waktu kemudian, dia akan muncul kembali, tenang seperti tidak ada jeda sama sekali. Ketika berbicara, ia sering memegang sesuatu, pulpen, kunci, atau benda lain yang ada di tangannya. Seolah ia membutuhkan sesuatu untuk mengalihkan ketegangan internal yang tidak pernah ia tunjukkan pada orang lain. Ia jarang menatap mata orang ketika membicarakan hal-hal yang terlalu pribadi. Tetapi justru saat kamu tidak sadar, kamu akan merasakan tatapannya mengamati wajahmu, mengamati setiap ekspresi kecil yang mungkin kamu pikirkan tidak penting. Yang mengejutkan, ia selalu ingat hal-hal kecil yang pernah kamu ceritakan. Hal-hal yang bahkan kamu sendiri mungkin sudah lupa. Ia bisa menyebutkan warna pakaian yang kamu kenakan saat pertama kali bertemu, atau makanan favoritmu yang hanya pernah kamu sebutkan sekali, dalam percakapan singkat. Ada usaha konstan dari dirinya untuk tampil baik di hadapanmu, bahkan ketika ia tidak mengatakannya. Sebelum berbicara, ia selalu membetulkan rambutnya, meluruskan kerah bajunya, memperhatikan bayangannya di cermin, memastikan bahwa ia tampil sempurna di depanmu. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana ia tetap menjaga akses terhadap kabarmu. Melalui teman, keluarga, atau orang-orang yang kalian kenal bersama, dia mendengar, mengetahui, tetapi berpura-pura tidak tahu. Ia ingin tetap dekat, meskipun dengan cara yang lebih halus, lebih tersembunyi. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 8181 sebanyak-banyaknya di kolom komentar.
Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.